saya Purwati Sri Stuti, dosen di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan semester ini saya salah satunya mengampu mata kuliah rekayasa hidrologi. Nah, untuk mata kuliah rekayasa hidrologi itu ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah setelah mengambil mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu menganalisis siklus hidrologi dalam daerah aliran sungai dan pengaruh perubahan iklim terhadap proses-proses pada siklus hidrologi. Kemudian CPNK yang kedua, diharapkan mahasiswa akan mampu menganalisis data hujan secara benar. Kemudian yang ketiga, CPNK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data hidrometri dengan benar. Kemudian CPNK yang keempat, mahasiswa diharapkan akan mampu melakukan analisis pengaliragaman hujan menjadi aliran dengan berbagai metode. Kemudian yang terakhir, CPNK kelima, yaitu diharapkan mahasiswa akan mampu melakukan analisis frekuensi data hidrologi untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan keairaman. Untuk mata kuliah rekayasa hidrologi, di sini Anda bisa menggunakan berbagai referensi. Di antaranya referensi yang akan kita gunakan adalah buku Engineering Hydrology yang diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press. Kemudian selain itu di platform Spada di LMS kita yaitu Spada, saya juga sudah menambahkan beberapa e-book terkait dengan rekayasa hidrologi. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan sumber belajar dari Spada maupun dengan mendapatkan buku ini dari Muhammadiyah University Press. Kemudian untuk sistem atau proses pembelajarannya, nanti kita yang pertama adalah akan ada penyampaian atau tutorial di kelas yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, metode interaksi. Interaksi itu adalah akan saya buka diskusi. Anda bisa mengajukan pertanyaan dan tidak harus menunggu perkuliahan selesai. Ketika di tengah-tengah perkuliahan ada yang akan Anda tanyakan, silakan Anda langsung bertanya. Kemudian yang terakhir ada assessment atau penilaian yang meliputi penilaian akademis, kemudian sikap serta partisipasi Anda selama di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan tentang analisis data hujan. Jadi untuk memenuhi target sampai pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu bahwa kalian diharapkan akan mampu melakukan analisis data hujan dengan benar. Nah, materi kali ini akan membahas tentang uji konsistensi data hujan. Tapi sebelum kita masuk ke materi uji konsistensi data hujan, mengapa kita mempelajari hujan di siklus hidrologi? Ya karena semua sumber air di bumi itu berasal dari hujan. Dan ayat-ayat tentang hujan yang ada di Al-Quran itu sangat banyak. Di antaranya adalah pada surat Al-Zukhruf ayat 11. Silakan Dek baca terjemahnya saja. Jadi menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami menghidupkan dengan air itu menggeliat mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, terima kasih Bu Christian. Jadi memang air hujan itu merupakan sumber air yang ada di bumi untuk untuk kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan air ya. Jadi hujan itu sangat penting. Nah, kemudian untuk uji konsistensi itu ada beberapa metode. Nanti di sini kita akan belajar 2 metode, yaitu Global Mass Analysis dan metode RAPS. Nah, kemudian mengapa kita memerlukan analisis ini? Di antaranya adalah alasannya ini ya, di antaranya kemungkinan itu ada pos penakar yang terganggu atau berubah sehingga membuat data hujan itu tidak konsisten. Nah, padahal untuk di daerah aliran sungai yang mempunyai karakteristik iklim yang sama dalam periode yang panjang, itu data hujan di stasiun yang
tidak ada perbedaan signifikan ya. Jadi seharusnya konsisten. Nah, untuk mengetahui konsisten atau tidak, maka kita harus melakukan uji konsistensi. Nah, ini grafik yang menggambarkan data hujan yang konsisten seperti ini dan data hujan tidak konsisten seperti ini. Jadi kalau data hujannya konsisten, maka ketika kita melakukan analisis regresi linear, maka koefisien korelasinya itu 1 atau hampir mendekati 1. Jadi garisnya betul-betul lurus ya. Ketika kita melakukan plotting dan kita melakukan plotting ini, kita melakukan plotting hujan kumulatif di stasiun yang referensi dan hujan kumulatif di stasiun hujan yang akan kita uji, maka regresinya itu ini ya. Jadi gradien dari kurvanya itu akan konstan, tidak berubah. Tapi kalau datanya inkonsisten atau tidak konsisten, ini seperti yang Anda lihat di grafik yang hitam ini dia di titik tertentu gradiennya berubah ya. Ini di awal sampai titik ini dia gradiennya konstan, tapi setelah mulai titik ini dan setelahnya itu dia gradiennya berubah. Artinya datanya tidak konsisten. Nah, kalau data hujan tidak konsisten, maka yang tidak konsisten ini itu harus kita koreksi. Nah, nanti kita mengoreksinya dengan metode kurva massa ganda atau double mesh. Nah, untuk uji konsistensi kurva massa ganda atau double mesh analysis ini bisa kita lakukan dengan ini yang kita belajar dan menggunakan contoh ini. Jadi misalkan kita mempunyai data hujan tahun 1995 sampai 2011, kemudian stasiun hujan yang akan kita uji adalah stasiun A, kemudian stasiun referensinya adalah stasiun lain yang berada di daerah aliransi yang sama, kita gunakan sebagai referensi. Nah, cara perhitungannya yang pertama adalah kita melakukan ini ya Pak, hitungan kumulatif dari data hujan stasiun yang akan diuji dan melakukan hitungan kumulatif data hujan stasiun yang digunakan sebagai acuan atau referensi. Lalu kita buat plot grafiknya, nanti akan ketahuan apakah data hujan di A itu konsisten atau tidak. Nah, sekarang kita bisa coba latihannya ya untuk menerapkan double mesh analysis dengan ini. Jadi saya sudah membuat data di Google Sheet yang nanti bisa Anda akses linknya nanti untuk belajar di rumah. Bisa Anda akses di materi PowerPoint yang sudah saya unggah di Spada. Anda bisa download di situ, nanti linknya bisa Anda klik dari situ. Nah, proses perhitungan yang pertama, jadi ini adalah stasiun lain yang digunakan sebagai referensi dari data tadi yang di slide tadi, kemudian ada stasiun A. Nah, hitungan yang pertama kita lakukan adalah melakukan hitungan kumulatif. Maaf, ini internet tidak connect, kita ganti ke sini. Kita ganti ke Excel saja. Dan nah, kita kumulatifkan seperti ini. Lalu kita buat grafiknya. Jadi kita buat grafiknya. Ini sekalian Anda mempraktekkan mata kuliah Computer Bahasa Pemrograman. Nah, ini ya, ini kalau seperti ini, kemudian kita masukkan regresi linearnya, kemudian kita dapatkan nilai koefisien determinasinya. Jadi di sini bisa Anda lihat ya. Jadi ini kalau kita gunakan regresi linear, dia koefisien determinasinya tidak ada 1, 0,967. Nah, kalau di angka itu dia 0,998 gitu. Nah, kalau data yang konsisten itu dia harus betul-betul lurus, tidak boleh ada data yang gradiennya berubah. Kalau koefisien korelasinya itu tidak sama dengan 1 untuk regresi linear, maka pasti ada satu titik yang dia gradien kurvanya itu
berubah ini. Jadi di sini mungkin bisa terlihat perubahannya itu terjadi ini ya, mulai titik ini ya, perubahannya itu kan ini bisa dilihat dari datanya ini. Jadi tahun 2006 itu untuk stasiun yang lain 1450 stasiun referensinya, kemudian yang stasiun lain itu 1100. Jadi terpautnya 350 mm, itu cukup besar terpautnya. Berarti data di stasiun A mulai tahun 2006 ini harus kita koreksi. Jadi ini yang saya berdua ini harus kita koreksi. Nah, cara mengkoreksinya bagaimana? Nah, cara mengkoreksinya itu bisa kita gunakan itu ini. Jadi untuk melakukan koreksi maka kita perlu mengetahui rasio antara gradient pada kurva di mana slope-nya berubah, kemudian dibagi dengan slope atau gradient awal. Rumusnya bisa seperti ini. Jadi data hujan yang terkoreksi itu sama dengan data hujan yang berubah, slope data hujan yang berubah dibagi dengan slope data hujan sebelumnya dan dikalikan data hujan yang asli. Nah, sekarang kita cari slope-nya. Berarti mulai berubahnya adalah di sini, ya, di sini. Nah, untuk mencari slope-nya, slope atau gradient itu kan berarti yang sedang jadi perbandingan atau rasio antara y dibagi x ya, y dibagi x. Berarti yang kita cari itu adalah ini, sumbu y di sini dan sumbu x ini. Sumbu y di sini berarti adalah hujan di stasiun A, dan sumbu x-nya adalah kumulatif hujan di stasiun lain. Nah, sekarang misalnya kita gunakan ini. Jadi slope yang berubah adalah step ini, kemudian ini slope observe sampai seperti ini. Nah, slope-nya itu yang pertama berarti yang berubah, berarti yang setelah tahun 2006 itu berarti kemiringannya adalah ini sumbu Y ini ya. Saya pakai data ini sumbu Y tahun 2006 dibandingkan dengan sumbu X tahun 2006 sampai tahun 2008. Jadi sumbu Y nya juga sampai 2008, sumbu X nya juga sampai 2008. Ini sama dengan selisih ya, berarti selisih karena ketinggiannya ya, berarti selisih antara kumulatif data tahun 2008. Jadi data Y ini berarti 2008 dikurangi yang 2006, kemudian dibagi sumbu X-nya berarti kumulatif stasiun yang lain pada tahun 2008 dikurangi 2006. Nah, maka ketemu slope atau gradient untuk data yang melenceng yang berubah. Kemudian untuk slope yang belum atau yang mulai dari awal itu kita bisa menggunakan ini data di tahun 1995 sampai sebelum data berubah yaitu tahun 2005. Ini tahun berapapun bisa Anda pakai. Misalnya kita menggunakan data tahun 1997 dan 1999, berarti ini slope-nya adalah sama dengan sumbu Y-nya adalah kumulatif di A tahun 1999 dikurangi kumulatif 1997 dibagi kumulatif 99 untuk stasiun referensinya dikurangi kumulatif tahun 97. Nah, kemudian ketemu jadi kemiringan untuk data yang melenceng dan kemiringan data yang solid sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita mencari rasionya. Rasionya itu adalah slope dari data yang berubah dibagi dengan slope data sebelumnya. Jadi ketemu ini ya, ketemu rasionya sebesar ini. Kemudian selanjutnya kita akan menurut rumus ini, maka selanjutnya adalah kita kalikan
data asli yang melenceng. Jadi sekarang data aslinya itu adalah ini. Jadi kita kalikan sama ini yang kita kalikan adalah ini. Data disclosure referensi dengan rasionya yang kita koreksi yang saya pilih warna oranye, kemudian kita hitung kumulatifnya lagi persis lurus seperti ini. Nah ini data yang baru. Jadi dengan menggunakan metode double master itu kita bisa menguji apakah data itu konsisten atau inkonsisten, sekaligus kita bisa melakukan koreksi dengan metode ini jika data itu inkonsisten. Oke, sampai di sini kalau ada yang bertanya silakan bisa lanjutkan dengan metode yang kedua. Silakan tanya. Ya silakan Teresa. Mengapa penting untuk mengoreksi konsisten data hujan sebelum digunakan dalam perencanaan teknis? Oke, jadi pertanyaan bagus ya. Jadi mengapa kita harus melakukan? Mengapa ini penting? Karena untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang kita pakai itu adalah valid. Ya, jadi data yang kita pakai untuk perencanaan itu harus valid karena apa? Karena kita berkepentingan untuk merancang bangunan-bangunan yang cukup berisiko ya. Jadi contohnya misalnya untuk membangun bendungan dan membangun tanggul. Nah, untuk membangun bendungan, membangun tanggul itu kita perlu input data berupa data hujan. Nah, kalau data hujannya tidak valid, lalu kemudian kita melakukan perencanaan akan menghasilkan hasil perencanaan yang bisa jadi mungkin dimensinya kurang, itu sangat berbahaya. Kemudian bisa juga dimensinya terlalu besar itu sangat menghabiskan biaya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk memastikan bahwa data yang kami itu adalah valid. Yang kedua adalah untuk mentaati peraturan. Jadi setiap bangunan itu kan pasti ada SNI-nya, ada standarnya, dan kita harus patuh pada peraturan tersebut. Lanjut, sudah paham? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke metode berikutnya. Metode berikutnya adalah metode statistik ya, statistik yang disebut dengan Rescale Adjusted Partial Sums atau RAPS. Nah, ini metode statistik. Kalau yang tadi itu metodenya grafis ya, grafis. Nah, ini metode statistik. Nah, untuk menerapkan metode ini maka kita perlu meringkas data hujan yang kita punya itu menjadi hujan tahunan. Jadi biasanya kalau kita minta data hujan ke instansi terkait, itu kan datanya data harian. Nah, kita harus menghitung hujan tahunannya. Jadi misalnya Anda mendapatkan SPKG dari 1995 sampai 2011 misalnya ya, itu maka harus kita hitung hujan tahunannya berapa. Kemudian setelah itu kita cari kata-kata hujan tahunannya. Kemudian setelah itu nanti kita perlu menghitung ini kumulatif dari selisih antara data hujan tahunan dikurangi dengan kata-kata hujan tahunannya, dikumulatifkan. Dan setelah itu nanti kita menghitung rasio antara kumulatif selisih data hujan tahunan dan data tahunannya dengan standar deviasi dari data hujan tahunan. Setelah itu kita cari nilai maksimumnya berapa, atau kita absolutkan dulu, kita cari nilai maksimumnya berapa, kemudian nanti kita bandingkan dengan tabel nilai kritis untuk besarnya Q, besarnya Q di sini, besarnya Q terhadap akar dari jumlah data, atau besarnya ini ya, besarnya selisih antara maksimum nilai Q-nya dan maksimum dan minimum Q-nya dibagi dengan akar dari jumlah datanya. Nah, setelah mendapatkan nilai ini IR, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya, maka nanti kita bandingkan dengan tabelnya dari sini.
tabelnya. Nah, nanti kita pilih kita mau menggunakan apa namanya, apa jadi interval berapa. Jadi tabel ini bagi dari 3 apa jadi interval 90%, 95%, 99%. Artinya kalau kita menggunakan kalau jadi intervalnya 90%, berarti kemungkinan yang tidak terpenuhi adalah 10%, gitu. Berarti 90% terpenuhi. Yang ini 95% terpenuhi, 99% terpenuhi. Nah, kita dari hasil I per akar M di hitungan tadi lalu kita bandingkan dengan yang ini. Kalau nilainya kurang dari nilai yang ada di tabel, maka dasarnya konsisten. Tapi kalau nilainya lebih dari nilai terpisah dari tabel ini, maka datanya tidak konsisten. Kalau data tidak konsisten bagaimana? Kalau data tidak konsisten, maka Anda harus memperbaikannya dengan menggunakan double multiplication tadi yang pertama itu. Oke, untuk contoh perhitungannya, nah ini misalkan kita punya data ujian tahun 2002 sampai 2015, kemudian ini ujian tahunannya atau JI, lalu kita hitung rata-ratanya dulu. Jadi rata-rata dari ini semua di contoh ini ketemunya rata-ratanya adalah 2507. Kemudian kita buat kolom yang berisi hitungan antara data ujian tahunan JI ini dikurangi rata-ratanya. Jadi ini adalah 2078 dikurangi 2057 maka kemudian 21. Kemudian 2015 dikurangi 2027 maka minus 42. Lalu 2210 dikurangi 2057 dan 953 dan seterusnya. Kita lakukan hitungan seperti ini. Kemudian setelah itu kita kumulatifkan. Nah, berarti untuk tahun 2002 itu kumulatif SK plus itu adalah 21. Kemudian untuk tahun 2003 itu berarti 21 ditambah minus 42. Ya, maka ketemunya minus 21. Kemudian yang tahun 2004 itu maka minus 21 ditambah 153, ketemunya 130 dan seterusnya sampai tahun yang terakhir. Nah, untuk mengetahui apakah hitungan ini kumulatif ujian tahunannya dikurangi ujian dan data tahunannya itu betul atau tidak, kita tidak lihat di hasil terakhir. Kalau hasil terakhir ini tidak sama dengan 0 atau tidak negatif 0, berarti hitungannya keliru. Jadi untuk ceknya sendiri kalau di sini itu 0 atau 0,0000 sekian, itu berarti hitungannya sudah betul. Tapi kalau saya di sini ketemunya misalnya 250 sekian atau 1000 sekian, berarti hitungannya kalau ada ulang agak itu. Kemudian saat itu kita menghitung SK probabilitas, yaitu dari kolom sebelumnya tadi dibagi standar deviasinya. Nah, kita hitung dulu standar deviasi dari data ujian ini tahunan ini. Standar deviasi adalah 213. Nah, sekarang ini kita bagi standar deviasi 21 dibagi 213, kemudian minus 21 dibagi 213 dan seterusnya. Nanti ini harus 0 ya, tentunya 0. Kemudian saat itu kita cari nilai absolut dari kolom ini, kita absolutkan. Kemudian kita cari besarnya I, yaitu nilai maksimum dari absolut ini. Jadi nilai maksimumnya berarti yang ini 954 ya. Nah, setelah menemukan nilai I-nya, yaitu maksimum SK bintang, maksimum SK bintang, Anda bisa menghitung langkah selanjutnya yaitu I dibagi akar dari jumlah data. Jumlah datanya di sini ada 14, maka I dibagi akar jumlah data itu sama dengan 3,954 dibagi 14, ketemunya 1,057. Ya, 1,057, lalu dibandingkan dengan tabel. Tabelnya, misalnya kita pakai yang confidence intervalnya ini ya, 95%. Kemudian itu tadi ketemunya adalah 1,057. 1,057, kemudian kita pakai ini 14 tahun banyak, berarti dia letaknya antara 10 dan 20. Sehingga kita perlu melakukan interpolasi, antara nilai-nilai ini. Kalau Anda lihat di sini ya, ini untuk 10 tahun data 1,14 dan untuk 20 tahun data 1,22. Berarti artinya kan untuk 14 tahun kan dia letaknya terakhir ya, 1,14 dan 1,22. Nah, di hitungan tadi ketemunya adalah 1,057, berarti nilainya lebih kecil daripada yang tabel, berarti datanya konsisten. Kemudian untuk
untuk latihan belajar di rumah itu datanya tadi sudah saya unggah pada dan bisa dulu belajar di rumah. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, izin bertanya terkait apa saja contoh dari kesalahan penyertaan akibat data yang tidak konsisten. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi seperti saya sebut tadi, salah satunya adalah ketika kita melakukan over design. Ya, karena data yang tidak valid, kalau kita bisa saja ketika melakukan perencanaan itu rencana kita over design. Kalau over design, biayanya tentu lebih besar. Kemudian bisa juga kemungkinannya desainnya kurang, jadi kapasitasnya kurang, maka itu akan bahaya. Misalnya kalau kita mendesain bendungan karena data tidak valid, lalu taman bendungannya kecil gitu kan, kecil sehingga tidak bisa secara optimal mengontrol banjir, kemudian bendungannya jebol, itu sangat berbahaya sekali. Itu beberapa contoh saja seperti itu. Atau ketika membangun tanggul, tanggul itu juga kalau terlalu besar dia nanti akan over budget. Kemudian kalau terlalu kecil, kalau terlalu pendek itu juga tidak akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin limpahan air dari sungai bisa melimpas melewati tanggul ya, karena kita terlalu kecil mendesainnya akibat menggunakan data yang tidak valid. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi untuk materi tentang fungsi konsistensi data seperti itu tadi yang saya sampaikan ya, jadi metode RAPS dan Google Master Analysis. Nah, selanjutnya nanti contoh yang di Excel atau di Google Sheet silakan Anda gunakan untuk latihan menghitung sendiri ya, supaya Anda makin paham tentang fungsi konsistensi data. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita menutup kuliah kita hari ini dengan membaca adalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya ya, sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai tambahan, perlu saya sampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.